Sobat Keros yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-10, ayat 34 sampai ayat 35. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Sobat Kairos, Allah tidak menciptakan dunia, manusia dalam satu bentuk, satu jenis dan satu ragam. Oleh sebab itu, perbedaan dan keanekaragaman bukan ciptaan dan upaya manusia, melainkan pemberian Allah dalam kehidupan. Karena keanekaragaman itu adalah suatu pemberian Allah, maka harus dimanfaatkan menjadi peluang untuk saling menolong dan mengasihi. Namun setelah Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia itu memperanakkan Kain dan Habil, akan tetapi Kain membunuh Habil. Demikianlah seterusnya dalam kehidupan manusia diwarnai perselisihan, iri, dendam, dan saling membunuh. Di zaman ini, orang yang mengklaim diri beragama juga tidak dapat melepaskan diri dari hal tersebut. Pemahaman menganggap agamanya lebih baik sering membuat seseorang menganggap orang lain yang tidak seagama dengannya bukan lagi menjadi sesama. Pengalaman Petrus di Yope dan perkunjungan Petrus ke rumah Kornelius memberikan pengajaran bahwa keselamatan hanya untuk orang, kelompok, golongan tertentu saja, akan tetapi keselamatan itu juga bagi semua orang di dunia ini. Kolose 3 ayat 11, di dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Paulus sangat menekankan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Perjumpaan Petrus dengan Kornelius adalah perjumpaan yang penuh keramahan dan persahabatan. Dua orang yang sama-sama asing, tetapi sekaligus bagai sahabat yang rindu bertemu. Petrus mengalami transformasi hidup sekaligus iman. Ia berubah dari pandangan lama bahwa orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang bukan Yahudi. Pada akhirnya Petrus dapat mengaku iman tentang Allah yang tidak membedakan orang. Ia adalah Allah semua bangsa yang takut akan Dia dan hidup dalam kebenaran. Kepadanya mereka semua Allah berkenan menyelamatkan. Semua manusia diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan. Sobat Kairos, dalam kehidupan di tengah perbedaan dan keanekaragaman, perlu dibentuk sikap etis yang inklusif dalam hidup orang percaya. Sikap etis ini adalah sikap misioner dalam arti Injili, yaitu membawa berita kesukaan dari Yesus Kristus kepada semua orang. Yohanes 10 ayat 16 dikatakan, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Tugas utama orang percaya sebagai tubuh Kristus bukan untuk menjadikan domba-domba lain satu kandang, melainkan agar mereka menjadi satu kawanan domba dan satu gembala. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang teolog Paul Tillich, dia mengajak untuk membawa berita keselamatan dari Yesus Kristus kepada semua orang. Perbedaan, keanekaragaman, dan kepelbagaian yang ada pada saat ini perlu ditata sedemikian rupa sehingga terwujud pelangi kehidupan yang indah. Marilah melihat perbedaan, kepelbagaian tidak hanya sebagai ancaman dalam kehidupan, tetapi sekaligus kesempatan dan kekuatan untuk berkarya, bersekutu, dan melayani. Yakobus 2 ayat 1, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kita amalkan dengan memandang muka." Oleh sebab itu, gereja dan setiap orang percaya
memiliki peran di tengah dunia ini menjadi garam dan terang, memotivasi dan mengajak orang lain menjadi pembawa damai, sukacita, dan kasih Allah bagi semua orang. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan memberkati. Shalom.